Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kaifa halukuna fi hadil sobah? Insyaallah semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas ragam hias. Apa sih ragam hias? Oke, sebelum kita membahas ragam hias, Miss mau tanya dulu nih. Apa itu definisi menggambar? Dan boleh langsung dijawab di grup WhatsApp ya anak-anak ya. Ragam hias atau ornamen adalah bentuk karya seni rupa yang sudah ada atau yang sudah berkembang dari zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara yang memiliki kepulauan sangat banyak dan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, dan bisa juga oleh budaya masing-masing dari setiap daerah. Ragam hias flora dan fauna dapat kita jumpai di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan menjadikannya ciri khas di dalam suatu daerah. Sama seperti gambar, ragam hias pun memiliki makna di setiap gambar dan warnanya. Oke, selanjutnya, ini adalah contoh dari batik atau dari ragam hias. Yang sebelah kiri itu adalah contoh dari flora, dan yang sebelah kanan itu adalah contoh dari fauna. Bisa kalian lihat, flora itu adalah tumbuhan, dan fauna adalah hewan. Dan mereka memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya adalah ragam hias pada karya seni rupa daerah. Yang pertama, ada ragam hias dengan pola geometrik. Dan yang kedua, ada ragam hias dengan pola-pola sitilasi atau pengayaan. 1. Ragam hias dengan pola-pola geometrik. Di ragam hias ini adalah berbentuk garis dan bidang dengan motif makhluk hidup seperti hewan, manusia maupun tumbuhan. Nah, biasanya pola ragam hias ini terdapat di beberapa daerah seperti Toraja, yaitu Sulawesi Selatan, lalu ada Dayak, Kalimantan, NTT, Minahasa atau Sulawesi Utara, dan yang terakhir adalah Batak. Lalu yang kedua, ragam hias dengan pola-pola sitilasi atau pengayaan. Ragam hias ini sebagian besar didominasi dengan motif tumbuhan maupun hewan. Terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan kalian bisa lihat contohnya anak-anak. Jadi pola sitilasi ini adalah memasukkan ragam hias tapi tidak mengubah gambar yang sebelumnya. Ada 5 motif ragam hias. Yang pertama, ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Yang ketiga, ragam hias geometrik. Yang keempat, ragam hias manusia. Dan yang kelima, ragam hias kaligrafi. Di satu, ragam hias flora itu adalah ragam hias tumbuhan. Yang kedua, ada ragam hias fauna atau ragam hias hewan. Yang ketiga adalah ragam hias geometrik. Geometri ini seperti kotak, bintang, segitiga, seperti itu anak-anak. Yang keempat adalah ragam hias manusia. Biasanya ini bergambar atau bercorak dengan manusia, dengan orang-orang Dayak atau dengan ondel-ondel. Lalu yang kelima, ragam hias kaligrafi. Ragam hias kaligrafi ini di kainnya bercorak tulisan Arab. Biasanya ini ada dari Aceh atau dari NTT. Selanjutnya adalah teknik menggambar ragam hias. Jadi anak-anak, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan saat menggambar ragam hias. Yang pertama, perhatikan dulu bagaimana pola bentuk ragam hias yang akan dibuat. Apakah ragam hias flora, fauna, manusia, geometris atau kaligrafi? Ataukah dalam pola pembentukannya ini yang susah atau yang sulit? Jadi kita harus perhatikan dulu bagaimana pola pembentukannya. Lalu yang kedua, persiapkan alat dan media gambarnya. Yang ketiga, tentukan dulu bagaimana ukuran pola gambar yang akan dibuat, kecilkah, sedangkah, atau besar. Yang keempat, buatlah sketsa ragam hias yang telah ditentukan. Jadi,
Sebelum ditebalkan dengan pulpen atau spidol, lebih baik digambar dulu sketsanya menggunakan pensil. Yang kelima, berilah warna pada gambar ragam hias agar lebih terlihat cantik dan menarik. Dan harus bisa menentukan atau memadukan warna yang mana yang bagus dan baik saat warna 1 dan 2 disandingkan. Oke, ada tugasnya nih anak-anak. Tugasnya per kelompok membuat mind mapping. Setiap kelompok harus memilih salah satu ragam hias dan harus berbeda dengan kelompok yang lain dari daerah maupun ragam hiasnya. Misal contoh, kelompok 1 adalah ragam hias fauna dari Bali, seperti itu. Lalu kelompok 2 misal ragam hias manusia dari NTT. Oke, untuk hari ini Miss akan membagi kelompoknya. Dan Miss minta setiap kelompok harus menyertakan apa ragam hias yang akan dipilih dan dari daerah mana untuk nanti dipresentasikan dan digambar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Miss baru akan menjelaskan bagaimana tata caranya, bagaimana pembagian tugasnya, dan bagaimana cara menggambar batik dengan simple, mudah, dan lebih gampang lagi. Oke anak-anak, sekian dari Miss. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.